Erek mana mokel. Ya Allah, lah piye Pak kerja berat, mbok yo disemayani bar bodo barine kula ngoten. Ya ora iso dirit wong jere. Ya lek memang siang niku mboten kuat nggih subuh, ngoten nika mangke baleni malih sakderenge buka utawa dalu. Naudzubillah Bapak Ibu, gara-gara ngerit pari terus mokel. Kuwi pari sing dipanen ki nalika dipangan belas ndak nggawa barokah. Didolo pari niku duwite ya ora barokah blas. Karena demi untuk dunia kita mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Gara-gara ngajar kesel padahal wis dilongi pinten menit Pak. Ngono ya nek sing mokel gutnya apa Pak? Ngulang 5 kelas. Mumet luwe aku Tapi lek guru mokel niku mboten pantes Pak. Tapi lek tani-tani niku mokel ya sakjane ya ora pantes. Tapi kan kata-kata nggih mboten sekedhik. Sekarang ini kula duka Bapak. Semakin mendekati kiamat itu kok semakin banyak orang yang berani, yang meremehkan aturannya Allah. Tukang-tukang ngapunten kula iki nggih nukang Bapak. Masang niku lho, masang tangga besi niku tenggene lantai 2. Batin kuwi ya ning Iyupan Pak Sikap. Ning Iyupan nggih kula nggih mboten kula sediani napa-napa batin kuwi poso. Lah kok Pak kopi Pak kopi. Ra poso to? Mboten kerja berat. Berat apa ngiyupen Makanya kadang-kadang kalau gumet, dan itu anak muda. Dan kadang-kadang kita ini kalau sidak ya, bukan sidak, kita lewat depan warung-warung kopi, depan warung. Itu kebanyakan yang makan di warung itu anak-anak muda. Nggih, tapi kula nggih kali istri kula nggih ngeten, Mas. Husnudzon. Paling kuwi stroke paling kita. Nah, lek sakit kan boleh mokel, Pak. Atau yang kedua musafir. Kan yang boleh mokel itu musafir sama sakit. Berarti lek enek wong kok mokel, berarti lek ra stroke ya musafir. Makanya sapa sing sehat kok mokel berarti insyaallah sekedap malih stroke niku. Tapi insyaallah lek guru karyawan wonten SMP 2 niki insyaallah sedaya tutup nggih basane nggih Bu. Bapak nggih insyaallah nggih. Amin. Mboten namung poso ingkang ngempet luwe kalih ngelak, tetapi betul-betul puasa yang menjadikan kita semuanya hamba Allah yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini panjenengan datang dalam formasi lengkap beserta niki kalian istri kalian suami terus. Nggih. Niki buat wonten sing mboten kali istri ngoten Pak. Wonten. Biasanya dudo ya. Bujang. Oh bujang. Alhamdulillah. Jadi memang Pak Abdullah Sitar kalau dengan istri dengan suami begini lebih kelihatan kalau memang guru-guru sini ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Apa hubungannya keluarga sakinah dengan kinerja? Itu sangat-sangat berhubungan Bapak Ibu. Rumah tangga yang rusak, rumah tangga yang broken itu sangat berpengaruh kepada kualitas pekerjaan. Ngajar itu kalau bar tukaran ambek istri, alah teko kelasnya ngelamun. Kalau ndak gitu ndak fokus. Ibu yang ngono, pelampiasan, nah, ini pengalaman ya. Bawa cutek gede nyabeti bocahnya apa? Masalah neng omah bar diomong-omong sing wedok, Pak. Lah sareng rawane akhirnya pelampiasannya yang murid-murid. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang karirnya jatuh, hancur karena dia tidak bisa membina rumah tangga yang bahagia. Makanya perlu ini, kalau perlu memang di sekolah ini harusnya ada pengajian keluarga ngoten, karena sangat korelatif ya antara rumah tangga yang bahagia dengan kinerja, dengan profesionalitas itu sangat-sangat berhubungan Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu, mubalek itu kalau sebelum berangkat tukaran sama istrinya Pak, ceramahnya gak fokus Pak. Dan alhamdulillah tadi saya tidak tukaran, jadi mungkin bisa agak fokus gitu ya. Loh, Ustadz nopo tahu tukaran? Yo, cuman lek tukarannya Ustadz kalau tukarannya jenengan beda. Lek Ustadz itu tukarannya dalil Pak. Qala Rasulullah. Kayak istrinya nggih nganggep tuh, orang nganggep. Jadi bojone Ustadz niku didalile ra nganggep Pak. Ya sing nganggep ibu-ibu ini. Makanya kadang-kadang kalau lagi gumun, jamaah niku lek kalih Ustadz mantuk-mantuk ibu-ibu lho. Tapi kalau suami ini gak manut. Makanya ibu-ibu yang dari ngaji-ngaji niku lho, kalau Ustadz niku Ustadz. Nek kare suami, walah, orang ganceng Pak.
Kula sampe ngeten, jenengan kalih suami nggih ngoten nggih. Bapak ya. Mboten Pak Ustaz. Jenengan kualik sangal mlebu surgamu kula ngoten niku. Padha karo bocah-bocah niku tenggene gurune saling wolak-walik. Tapi yang gone wong tuane mek dadar budal, halo Pak, dadah Pak, sangu Pak. Tidak pernah saling gitu. Makanya kadang-kadang ada seorang santri yang terlalu berlebih-lebihan menghormati gurunya, tetapi dia lupa menghormati kedua orang tuanya. Makanya Bapak Ibu kalau panjenengan sama anak-anak disalim cium tangan, maka selalu ingatkan anak-anak kita agar orang tuamu itu adalah sebab engkau adanya di dunia ini. Bapak Ibu guru ini merui dadi sampean segede tak ulang. Maka penting kiranya Bapak Ibu untuk selalu memotivasi anak-anak untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu poin saja yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, karena sekali lagi ini acara intinya adalah makan-makan. Pemerintah yo sepurane marung dhewe-dhewe. Ngeten Bapak Ibu. Puasa itu bukan hanya menjadikan badan kita semakin kurus, tidak. Kemarin saya nimbang badan itu tinggal 60. Biasanya 63, 64. Lah kok susut 3 kilo. Itu bukan indikator keberhasilan puasa. Ibu-ibu merasa gembira, kenapa? Ya Allah Pak, awak kok malah langsing. Itu bukan indikator keberhasilan puasa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, tanda keberhasilan puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu ada pada ayat 183 yang panjenengan sudah hafal semua lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yes kuwi tok asline. Jadi aslinya orang itu disebut berhasil puasanya kalau dia sudah menjadi orang yang muttaqin, bertakwa. Lek rong dadi wong sing takwa, kuwi ya ndak berhasil. Loh, tapi saya tarawih ndak pernah gotang Pak Ustaz. Maca Quran khatam 30 juz. Apakah saya bisa disebut orang yang berhasil puasanya? Belum. Ini sama seperti Bapak Ibu dulu ketika prajab. Tasik kemutan jenengan nalika prajab. Pak Sita tahun pinten prajab? 9 tahun 99. Bagaimana ketika jenengan prajab dengan kedisiplinan yang luar biasa? Ya Allah, mengajar, kemudian pokoknya harus disiplin seperti itu. Nah, sebenarnya keberhasilan dari prajab itu sendiri adalah bukan ketika prajabnya menjadi lulusan terbaik. Anak-anak yang diklat pendidikan tentara, polisi itu menjadi lulusan terbaik, bukan itu. Sebenarnya setelah itu, setelah pendidikan itu, setelah prajabatan itu, apakah dia kemudian bisa menjadi abdi negara yang disiplin, yang baik? Sekarang kalau kita melihat Bapak Ibu, banyak konco-konco polisi itu yang ketika masih baru-baru selesai pendidikan badannya atletis, gede dhuwur, singset, tapi kok oleh 20 tahun Pak, siset wetenge, belenduk. Ada lagi yang ya Allah, lah ngene iki piye? Lah numpak karek penake saiki. Bukan begitu kan? Kita ini ketika dulu awal-awal didiklat tenanan, tetapi ketika sekarang sudah menjadi ASN, kemudian kinerja kita tidak begitu semangat. Berarti kan ini tidak bisa disebut sebagai keberhasilan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya berhasil tidaknya puasa kita selama sebulan itu kan, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa atau belum? Dan sebenarnya adalah tanda ketakwaan yang paling kelihatan itu adalah ketika kita semakin takut kepada Allah. Ini kemauan. Poin kita pagi menjelang siang hari ini adalah, apakah setelah puasa ini kita sudah menjadi semakin takut kepada Allah? Baik, yang pertama, takut apa Pak Anan? Takut untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi seseorang itu kalau melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, berarti dia ini sedang melakukan dosa. Nggih napa? Dosa. Wong iki lek gawe dosa mesti dibenci oleh Allah. Tapi lek nindakne amal soleh mesti dicintai oleh Allah. Jenengan
enjing niki rawuh tenggene SMP 2 ngeten niki nindakne amal soleh menapa nindakne dosa ngeten. Bapak Ibu, amal soleh napa maksiat niki? Amal. Ya rong karuan nek pas ning kene ngrasani sing ning ngarep ki ya dadi maksiat. Ngono-ngono, jan beda ya sing ngetan karo sing kulon. Sing kulon sik enom. Sing ngetan kok ngono ya. Ah, umpama. Lah iku. Ngapunten Pak Sita. Dadi nek umpama ngriki niki sakjane sae, Pak. Badhe pengajian, badhe silaturahmi. Tapi lek teko kene mek rasan-rasan ya dadi maksiat, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Masya Allah, ketika seseorang itu mengerjakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, berarti dia berbuat maksiat. Lek tumindak maksiat berarti mendapat dosa. Tiang niku lek gawe dosa, besok nyemplung. Halo, nyemplung apa? Sapa mau nyemplung jelendangan menge? Nyemplung neraka. Niki lho kados sing jenengan dawuhne tenggene lari-lari. Le, aja mendem. Kenapa lho, Bu? Dosa. Nah terus nek dosanya apa, Bu? Besok nyemplung. Padha niki kula nggih ngoten ngaturi taman kawak-kawak niki. Aja dikira sing gawe dosa ki mek bocah-bocah, bocah tuwek-tuwek ngene iki ya sok gawe. Malah jenengan kalau Bapak Ibu lek pirsa, dosane lari-lari SMP murid jenengan niku kalih dosa sing awake dhewe. Sik hitung-hitungane sik gedhi dosa awake dhewe niku. Wonten lari-lari mendem. Wonten bapak-bapak mendem. Dosane ageng pundi, Pak? Bapak. Kenapa? Karena anak-anak itu mungkin belum begitu mengerti. Wonten lari-lari pacaran, Pak. Enek bocah-bocah pacaran, aja pacaran oleh. Tapi lek wonten bapak-bapak pacaran, kira-kira dosane gedhe ndi, Bu? Sedhe bojo bisa. Makanya kenapa? Kenapa pezina? Maaf ya, ini berbicara saya asli. Iki ora kok ngeden-den, Bu. Di surat An-Nur itu Allah berfirman wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki maka cambuklah 100. Kemudian dihukum setahun. Itu bagi siapa? Bagi anak-anak yang belum nikah. Bagi bujang-bujang, perawan-perawan sing rong tau ijab kabul. Berzina cambuk 100, dihukum setahun. Tapi berbeda dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bangun balewesmo. Kok sampai berani macam-macam? Berani untuk pacaran dengan orang lain, dengan bukan pasangannya padahal punya pasangan di rumah. Itu bukan lagi cambuk, Pak. Napa, Pak? Ayo diapakne jan. Farjumuhuma dirajam. Dirajam niku napa? Ndamel watu. Ditali, ada yang lebih ekstrim itu dipendem sak bulu, diantemi watu. Sampai piye, Pak? Hatta yamut, until death. Sampai mati, Pak. Itu hukumannya orang yang sudah berumah tangga. Makanya ngati-ngati. Lek bocah-bocah gak oleh pacaran, anak-anak gak boleh, aja pergaulan bebas. Maka orang tua ini harus memang lebih rime kudu tambah sep. Rime apa? Tapi biasanya sing sepuh-sepuh rime ngeslong, Pak. Ngeslong. Nah, tapi insya Allah lah, lek kanca-kanca SMP 2, insya Allah ini solih-solihah sedaya. Amin ya robbal alamin. Makanya nyun sewu Bapak Ibu. Yang namanya takwa itu takut. Takut apa Pak Anang? Takut berbuat dosa. Wes kuwi wis. Tiyang niku lek wedi tumindak dosa, nglampahi napa mboten? Oh jenenge wedi. Sampeyan wedi karo macan, nggih. Wani cedhek karo macan, mboten. Sampeyan wedi karo neraka, nggih. Wani cedhek neraka, mboten. Tapi tumindakmu, nggih jajal didik-didik. Jareke wedi karo neraka tapi tumindake nyedeki neraka. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah. Yang pertama, niki halal bihalal biasanya nggih ngeten niki. Cuman mungkin kita pendekatannya dari jalur yang lain. Yang pertama, dosa apa yang perlu kita waspadai Pak Anang? Orang yang berhasil puasanya itu dia semakin takut untuk mendekati dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-haknya Allah. Apa itu hak-haknya Allah? Rukun Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Sholat Bapak Ibu. Sholat itu haknya Allah yang pertama akan dimintai pertanggungjawabannya di alam akhirat nanti, nang alam kubur mboten, nang alam akhirat nang dina kiamat. Dadi awake dhewe sakderenge dihisab Bapak Ibu, benjing nang dina kiamat mbuh kapan. Tapi saja ini pun meh kiamat Pak Sita.
dengan Iran menyerang Israel nih Bapak Ibu, ini akan kemungkinan terjadi perang dunia ketiga. Keempat dan ketiga kan wis bodoh neng rumah tangganya masing-masing. Sok-sok tukaran ini perang dunia ketiga ya. Ini akan terjadi perang dunia ketiga mungkin, tapi ya mungkin boten. Karena Iran ini Bapak Ibu persenjataannya luar biasa. Jangan coba mirsani yang guru bahasa Inggris coba membuka aljazirah.net yang bahasa Inggris itu. Kalau tentang berita-berita Palestina, Israel, kemudian Iran itu yang paling akurat di aljazirah.net, atau kalau yang bahasa Arab ya Al Jazeera yang bahasa Arab itu. Itu betapa Iran ini persenjataannya luar biasa Pak. Dahsyat Iran ini. Dia juga punya nuklir. Kemudian Zionis Israel ini juga sebenarnya tidak begitu dahsyat sih, gara-gara diwangi Amerika. Nah Amerika ini Bapak Ibu, nuklirnya kayak diledak nih ngoten jenengan mungkin sudah paham lah. Nuklir Amerika kayak diledak nih mungkin meh sak donya niki kena radiasinya kabeh. Belum Rusia. Engko Rusia ikut campur Pak, diledak nih pisan. Kira-kira tekan longsor kan. Makanya mungkin Allahu a'lam. Makanya ya Allah, ini paling tidak ya kita bersyukur juga Iran menyerang Zionis ini karena mungkin akan sedikit mengurangi eskalasinya di jalur Gaza. Dan ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan, sudah kita tinggalkan Iran dan Israel. Kelak di hari kiamat itu sebelum kita dihisap semua amal kita, yang paling pertama ditanyakan sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ngaji awake dhewe, jenengan jadi guru. Gerbang paribasane rong dibuka, jenengan pun antri ning ngarepan. Paribasane gerbang pun badhe ditutup, jenengan sik tok repot ning kantor. Mulang kuwi sampai punjul 10 menit. Mlebu kurang 10 menit wis ning jero kelas. Pokoke guru disiplin, Pak. Tapi lek salate niku mboten sae, Pak. Semuanya menjadi tidak baik. Jenengan haji 3 kali, umroh setiap minggu. Nah, omah nang Mekah kok, Bre. Ono kuwi lek salate mboten apik, Bapak Ibu. Wis to ilang-ilang. Fa in soluhat kata Rasulullah. Lek salate apik, maka soluhat sairul amal. Semua amal kita akan dianggap baik oleh Allah. Wa in fasadat, tapi lek rusak salate karena sering telat, nggih, sering bolong-bolong, sering lali. Lali niku lek sering mboten lali lho, Pak. Nglali. Gara-gara rewang lali salat misa. Gara-gara badan, Pak. Salatnya dijamak, Pak. Ya kok keluar karo asal mang badan. Jadi badan ini musafir jadi. Kok ngendi? Kon jamu yang longsor. Musafir model apa kuwi? Artinya begini. Salatnya ini menjadi penentu. Lek salatnya baik, maka semua amal kita menjadi baik. Tapi lek salatnya tidak baik, maka semua amal kita menjadi tidak baik. Pak Anang, indikator berhasilnya salat itu bagaimana Pak Anang? 1, salat tepat waktu. Jangan sampai salat melebihi waktu. Tepat waktu ini ada 3 Bapak Ibu. Awal, tengah, akhir. Jenengan pilih pundi? Awal, tengah, akhir pilih pundi? Masya Allah. Nggih pun nglakoni awal terus. Nggih sok-sok Pak, lek dong kober awal, engko lek dong repot tengah opo, akhirnya bumbuan kok. Akhirnya waktu darurah, salat ngasar rong rakaat ning ngasar, rong rakaat ning maghrib, Pak. Oh, sumpanen lho. Ngoten niku, awal, tengah, akhir. Kalau mampu di awal. Masjid zuhur jam 12, asar jam 3. Ngoten lek saged. Subuh ya awal waktu, setengah 5. Itu yang terbaik. Tapi lek mboten saged ya tengah. Engko kepepet-pepete akhir. Kados ning ngasaran ning lingkungan dhewe kan ngoten Pak, jam 5 lagi adzan, 5:04 komat. Metu ke masjid setengah 6, 5 menit neh balik neh salat mah. Heeh, ngono kuwi lek gara-gara ngenteni imam, Pak. Wonten jamaah kuwi sih, piye iki lek digawe jam 3 imame ora iso sik ngarit kok. Dadi ngarit luwih penting timbang salat ngasar. Makanya neng masjid-masjid dhewe lek saged wonten imam cadangan. Nek imame repot iso diganti karo cadangan. Hati-hati. Yang kedua, rukun syaratnya harus baik. Ini tidak hanya berlaku untuk guru agama loh Bapak Ibu. Guru olahraga, guru matematika, bahasa Inggris, apapun. Urusan sholat kira kena wis wakil karo guru agama. Tidak bisa. Yang namanya sholat ini semua individualistis.
Namanya fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu semua wajib sholat, semua wajib benar sholatnya, wajib bagus bacaannya, rukunnya baik, syaratnya baik. Nah ini adalah tanggung jawab bapak ibu semuanya. Sebagai orang tua, satu orang tua di rumah. Makanya dalam surat Toha itu Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu sholat dan bersabarlah ketika memerintah itu. Memang perintah sholatnya itu sabar Pak Sikap. Kita ini kan yang paling berat kan ngakon anak sholat loh. Nek neng sekolah ngakon cah luhuran ya aduh Pak Ustaz. Delik neng kantin, delik neng kelas. Wis sholat, sampun Pak, adol batin subuh Pak. Ngapunten, kita nggak usah berbicara anak murid dulu. Kita berbicara anak-anak kita yang di rumah. Bapak Ibu, jangan merasa nyaman dulu, jangan merasa aman kalau kita ke masjid, anak-anak kita di rumah. Ibu, jangan merasa tenang, alhamdulillah ya Pak iso jamaah. Anaknya masih tidur subuhan tadi. Wah, jenengan yang sok ngarep dewe. Wah, wiritan sampai suruh. Ternyata teko omah bocah sik ngorok. Ngono kuwi iso dadi sandraane dhewe. Artinya nanti Pak Deni ning akhirat besok. Nanti Pak Guru, nah dia teng surga ya. Nyapa? Lah, alhamdulillah saya itu. Ketika dilihat anaknya, oh anakmu ndak beres sih. Salat subuh bangkongan terus. Lah urusane dede, ora iso iki urusanmu. Iki urusane sampean berani jadi orang tua, berani tanggung jawab. Makanya ketika kita rajin sholat ke masjid, anak-anak kita tidak pernah ke masjid, ini akan menjadi masalah bagi orang tua. Kecuali kalau bapak ibu sudah pun wis kesel kaya mbok, tapi tidak ada kata kesel. Selama dia masih menjadi tanggungan kita, maka dia apapun tanggung jawab ade. Pak Ustadz, ternyata mboten saged Pak Ustadz. Terus. Ojo langsung Nabi Nuh ngoten, ojo langsung Nabi Nuh Bapak Ibu. Awake dhewe iki sanes Nabi Nuh. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah adalah wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Memerintahkan anak sholat itu harus dengan kesabaran. Maka jangan kita ini ngeten Pak. Aku kudu iso ndadekne anak-anak SMP 2 iki sregep salate. Sementara anak-anak kita di rumah saja belum rajin sholat. Betapa bahagianya orang tua ketika anaknya sholat rasah dikongkon. Gak usah diatur, gak usah sholat. Tahu-tahu dengan adzan sudah semrindur, syukur-syukur lek adzan dewe. Ya Allah, orang tua mana yang gak bangga Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perbaiki dulu intern kita. Nanti setelah itu insya Allah lingkungan kita yang lebih besar akan menjadi baik. Satu, bagaimana sholat kita, sholat orang tua, sholat anak dalam rumah tangga itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keberhasilan satu rumah tangga keluarga itu kalau dalam satu keluarga itu sholatnya sudah kompak. Bapak Ibu sholat, anak-anak sholat. Nah, mungkin ngeten wonten ada yang di masa lalunya, Pak Ustadz, dulu saya ini sering tidak sholat Pak Ustadz. Nggih, yang lalu biar berlalu, lupakan saja semuanya. Sekarang bagaimana? Sekarang kita ganti dengan yang lebih baik. Kalau dulu kita pernah tidak sholat, maka hari ini jangan sampai tidak sholat. Bapak Ibu, yang pertama hak kita kepada Allah. Orang-orang yang berhasil puasanya, dia harus semakin baik sholatnya. Orang yang semakin baik sholatnya itu bisa dilihat dari apa? Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Keji niku napa? Keji niku pornografi. Sholatnya apik tapi senengane ndelok dangdut koplo. Wonten Bapak Ibu. Wonten nggih. Bu, wonten bapak-bapak sing senengan ndelok dangdut koplo. Wonten sakniki Pak Ustaz. Mangke baracara Pak Ustaz. Jenengan cek coba YouTube-nya bapak-bapak iki. Biasanya yang sering dilihat nanti akan muncul yang sering dilihat itu akan muncul itu. Ya Allah Pak Ustaz. Delokane Pak Ustaz. Adila Pak Ustaz. Sopo artis yang terkenal ke sopo saiki? Divarina. Lho kuwi. Saya yakin beliau ini hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Tidak sengaja buka YouTube kok enek kok Divarina Indra. Kalau jenengan nonton Divarina Indra Pak, kemudian nengok ke istri, malah uwelek. Gampang ira nganggep jenengan. Saestu. Iya, makanya kenapa istri itu kelihatan tidak menarik? Karena kita habis melihat sesuatu yang menarik. Makanya bapak-bapak supaya istri terlihat menarik, maka jangan melihat siapa-siapa kecuali istri. Jadi wah,
Tak biyen iku-iku ya kok. Nah, makanya ibu-ibu gen aja malehi, ibu-ibu lek saged sedina klambine ganti ping 5. Aja panggala. Gimana ndak waleh wong 5 dina dastere panggang kok. Kayak mambu fresh care pisan. Ngene iki ayu lek dong halal bihalal tok kasih tau. Oh, ya ngono lah ayu. Engko lek sehari-hari biasa wis. Ya Allah, mugi-mugi imane kuat sedaya ya kowe. Amin. Baik, salatnya tambah apik, salatnya tambah sae. Niki haknya Allah. Dia takut untuk menunda-nunda salat, terutama ibu-ibu, mohon maaf Bu, yang masih subur, yang masih menstruasi. Kelihatannya hari ini kok saya mau dapat ya, jangan tunda salat. Luhur, alhamdulillah sik suci iki, harus segera salat luhur. Ojo sampai wis masuk luhur jenengan mende-mende setengah loro urung salat, kedatangan tamu. Akhirnya itu hitungannya kok iso-iso ninggalnya salat niku, Pak. Walaupun nanti bisa disaur di minggu depan, tapi ketika Allah berikan waktu kita tidak cepat sholat, yang sangat mengerikan itu kalau sudah masuk waktu sholat kita tunda-tunda, sebelum kita sholat sudah diambil malaikat Israel, Bapak Ibu. Bagaimana coba? Ditanya sama Allah, sampai pas dicabut seluruhan korong dereng lah, karena pulau 5 menit engkas kok malaikat Israel kesusu ya Allah. Orang enak malaikat Israel kesusu ini mboten wonten Bapak Ibu. Orang enak ceritanya kesusu karena malaikat Israel itu timingnya pasti tepat. Ya Allah, kalau cerita sedikit nih Bapak Ibu. Niki malaikat Israel niki wonten sing pun kraos badhe dijemput malaikat Israel. Halo. Pak. Saja piye Pak? Malaikat Israel niku Bapak Ibu. Lek badhe sowan. Lek badhe sowan niku mboten dadak. Mboten tahu dadak, orang enak ceritanya ujuk-ujuk teko betul. Israel itu mengirim 2 utusan. Mengirim apa? 2 utusan. Jadi saat derenge Israel mencabut itu dia akan mengirim 2 utusan. 1, orang yang sudah kedatangan utusan ini berarti sudah harus siap-siap. Oke? Pokoknya kalau sudah kedatangan 2 utusan ini harus apa? Siap-siap. Duko niki mangke jenengan kira-kira sudah kedatangan ini atau belum? Lek sampun berarti kudu. Nah, kula mboten benten iki namung menakut-nakuti Bapak Ibu. Baik, yang pertama, utusannya malaikat Israel. Dan Israel bilang begini, iki tak kirim utusanku loro iki, bareng ngono ra suwinah aku sing bakal teko. Kalau Israel datang, mau apa Israel? Melaksanakan tugas, mencabut nyawa. Apa utusan pertama? Utusan pertama yang aku kirim, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu adalah Al-Marad. Yang aku kirim adalah sakit. Orang itu kalau sakit itu berarti wis ketekan utusannya malaikat Israel. Makanya jenengan pirsani Bapak Ibu, banyak orang meninggal itu didahului oleh apa? Sakit. Orang-orang yang meninggal itu didahului oleh sakit. Kenapa? Karena sakit itu adalah utusannya malaikat Israel. Hati-hati, makanya Rasulullah mengatakan man bata lailatani wajabalahul wasiyah. Siapa yang sakit 2 hari 2 malam kok gak mari-mari oknem neng gone puskesmas rumah sakit 2 malam ndak sembuh-sembuh, sama dokter ndak boleh pulang, kudu ndang nulis wasiat. Pak Sitap, kudu pokoknya dititeni lek kepala sekolah tok 2 dina ra mlebu nanti gerah, kudu ndang nyerat wasiat. Loh, kenapa? Bisa jadi di hari yang ketiga sudah meninggal. Loh, niku sanes anang loh sing matur, tapi Rasulullah ingkang dawuhaken man bata lailatani, siapa yang sakit 2 malam maka harus segera menulis apa? Wasiat. Wasiat apa Pak? 2. 1, sing duwe bondo akeh kudu nulis wasiat mungkin untuk jariah. Yang kedua, sing kagungan utang segera menulis wasiat utang. Loro-loro niku penting sedaya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Sing sugih sebelum meninggal kalau bisa nulis wasiat jariah. Bapak Ibu yang merasa uangnya banyak, nggih,